Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DPC Kabupaten Lombok Timur. Saat ini kita lagi tes podcast ya, wawancara sama salah satu pemuda yang sangat muda sekali. Kenapa saya mengatakan sangat muda? Beliau masih single ya? Usia 23 tahun. Lihat dari usianya dulu. Dari segi usia 23 tahun ya. Dan sudah sarjana tapi ya. Alhamdulillah. Nah, jadi beliau ini adalah mahasiswa berdasarkan CV yang saya diskusikan. Beliau alumni UGR ya. Universitas Gunung Rinjani yang ada di Gapok sana. Dan ada hal yang menarik yang perlu kita gali yang semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi muda-mudi milenial dari beliau ini, di mana beliau dulunya adalah seorang musisi ya. Musisi, bisa dibilang aktivis, musisi. kata orang kan, aktivis, musisi musisi ya. gitu. Ya, namun sebelumnya tentu kita ingin mengenal beliau lebih lanjut. Mungkin apa yang penting beliau perkenalkan. Silakan Bang. Oke, jadi nama dulu ya. Nama saya Dandi Rizky. Saya dari Anjani. Kebetulan wisuda atau tamat kuliah itu tahun kemarin 2022. Tahun kemarin betul. Jadi di mahasiswa dulu ya 4 tahun alhamdulillah lulus tepat waktu ya. Bukan 7 tahun kayak orang-orang itu. Jadi kita dari SMA-nya juga atau dari SD, SMP, SMA, siapa tahu teman-teman yang menonton video ini pada waktu SD dulu lain rupa wajahnya Bang. Oh ya nah, gitu. Sekarang gimana gitu kan? Ya, atau ada tetangga-tetangga di SD-nya yang barangkali penting kita siarkan juga gitu. Oke, baik. SD dulu di mana? Saya SD di SD 5 Anjani. SD 5 dekat Anjani. rumah betul kan. Terus SMP saya lari ke Mas Bage. Mas Bage. Melewati satu desa Bahkan Rempung. satu kecamatan juga. Satu kecamatan. Terus saya SMA pindah ke wilayah selatan, maksudnya ke jalur selatan itu di Sukamulya. SMA 1 Sukamulya. Baru melanjutkan di perguruan tinggi Universitas Gunung Rinjani dekat rumah juga. Anjani Gapok kan tetangga itu. Ya. Kemudian ketika saya masih SMP itu sudah mulai main musik sebetulnya. Di situ dulu dibawakan gitar sama ada salah satu keluarga yang pulang dari Malaysia. Itu disuruh belajar dan keinginan untuk belajar musik itu sangat besar. Karena kebetulan waktu itu lagi tren-trennya lagu-lagu rock-rock seperti Dewa 19 dan lain-lain itu. Kita ingin belajar musik. Oh ini saya pengen jadi sebelum lebih lanjut ke sana nanti di podcast selanjutnya bisa bawa musik. Siap boleh. Dulu berfungsi sebagai apa di sana? Saya gitaris ya. Ya baik, sebelum kita bahas kaitannya sama alat musik, kita mau bahas latar belakang dulu, latar belakang pendidikan dulu. Sebenarnya waktu SD itu gimana gitu, sehingga artinya begini, kenangan yang paling diingat sampai saat ini saat SD apa? Tentu bermain sepak bola pasti. Sepak bola di sekolah itu kan dulu sering kita kadang kan main, kita nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, kita asal-asal main dah gitu, pulang-pulang kaki kita luka apa segala macam. Itu kenangan yang memang tidak bisa ditinggal, tidak bisa dilupakan. Seperti permainan-permainan rakyat kayak kalau bahasa saya itu main galeng, itu sembunyi-sembunyian. Sekarang dari masa SD sampai sekarang itu yang masih permainan rakyat gimana? Kayaknya sudah lama. Masih ada main galeng anak-anak sekarang? Oh sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Beralih ke teknologi kalau ya, nanti kita bahas lagi kemungkinan di pertemuan selanjutnya. Kemudian dengan pertanyaan yang sama sewaktu masa SMP dulu gimana? Kalau SMP ya udah mulai pacaran saya rasa. Udah mulai pacaran. Saat ini berapa? Ya. Sampai saat ini sudah berapa pacaran? Mungkin tidak bisa dihitung lah. Kalau itu karena kan di masa SMP cinta kemudian gitu ya? masa-masa SMA cinta monyet itu memang tidak bisa dihindari lah, apa namanya, keinginan untuk menjalin hubungan dengan teman-teman sebaya saat itu ya tidak bisa dihindari. Nah sekarang mumpung kita bahas masalah remaja pacaran,
kira-kira apa pesannya sebelum kita bahas masalah musik karena temanya ini adalah kegemaran sebelum ke politik ini ya Bang ya. Ya, pesannya terhadap muda-mudi yang baru menginjak usia pubertas. Jadi kalau buat saya memang dalam arti kalau teman-teman ingin menjalin hubungan itu sebenarnya enggak ada soal ya kalau berbicara tentang sisi sosialismenya gitu. Tapi yang perlu diingat di situ bahwa kedewasaan itu penting. Karena percuma atau tidak ada artinya kita menjalin hubungan tanpa kedewasaan. Itu sih kalau bagi saya. Karena saya juga beranjak dari pembelajaran dulu bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan seorang wanita waktu itu tidak bisa dihindari yang namanya sakit hati gitu. Namanya cinta monyet kan gitu. Tapi dari situ paling tidak kita bisa belajar untuk menjadi dewasa. Sehingga kemudian masa-masa kita pacaran di SMP, kita beralih ke masa-masa pacaran waktu SMA itu tidak kita bawa ketika kita sudah menjadi remaja. Di kuliah kita sudah mulai dewasa, apalagi sekarang kita sudah tamat kuliah, kemudian tidak lagi kita berbicara soal cinta monyet. Waktunya serius itu. Berarti termasuk SMA juga itu yang paling diingat? SMA itu lebih kerennya itu karena kita anak band ya dulu kan waktu masa SMA. Berarti kita mau beranjak ke musik ini ya. Berarti mulai menggemari musik itu sebelumnya SD kan olahraga gitu ya. Mulai menggemari musik itu pada usia SMA. Sebetulnya SMP karena belajar awalnya itu di SMP kelas 3 waktu itu. Lalu saya masuk ke SMA itu saya lihat kakak-kakak kelas itu kan ngeband tuh, ikut festival, ikut lomba-lomba apa segala macem. Jadi saya tertarik karena saya punya basic di situ untuk bermain musik. Sehingga saya menawarkan diri, saya datang ke ruang musik, saya bisa gitar, saya ingin ikut ngeband gitu. Sehingga pada akhirnya kakak-kakak kelas kita sudah tamat, kita yang melanjutkan. Itu kita sebagai generasi mereka yang melanjutkan, kita ikut festival juga dan alhamdulillah waktu itu bisa kita meraih juara dan membawa nama sekolah. Di waktu SMA. Di waktu SMA. SMA-nya di SMA 1 Sukamulya. Oh ya, tadi SMP-nya di Mas Bage, SMP 3 Mas Bage. Kembali lagi ke Sukamulya membedakan lintas kecamatan. Lintas dapil juga kalau berbicara masalah pemilu karena Mas Bage, Selong, Suralaga itu beda kan. Ya, baik kita lanjut ke perjalanan hidup pada masa kuliah ya. Dulu di organisasi mahasiswa apa saja tempatnya aktif? Saya ketika baru masuk itu ikut Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi LMND. Pendidikan tahun 2018 ketika saya baru masuk langsung ada open recruitment, saya ikut situ sama teman-teman. Alhamdulillah selesai pendidikan. Kalau di LMND itu namanya PDO, Pendidikan Dasar Organisasi. Jadi saya mengikuti itu selama 3 hari waktu itu di Loanggali. Kemudian habis pendidikan kita sudah menjadi anggota resmi, belum menjadi pengurus gitu. Kita menjadi anggota resmi sebagai kader organisasi, kita belajar diskusi, kita belajar public speaking dan lain sebagainya. Ya, masih gemar musik juga saat itu? Masih ya. Ya, baik untuk ke poin intinya. Banyak sekali pengalaman hidup yang sebenarnya ingin kami ketahui. Namun kita ke inti pokoknya. Apa yang membuat Mas Dandi kemudian bukan beralih ya, atau apa bahasanya ke politik ini? Lebih kira-kira kepada penyelarasan kalau penyelarasan. Latar belakangnya masuk Demokrat ini dulu gimana? Jadi kalau berbicara politik itu awalnya memang tentu di kampus pasti, karena kampus itu kan miniatur negara. Jadi waktu di kampus juga saya pernah menjadi ketua BEM. Saya pernah mencalonkan diri menjadi ketua BEM dan menang alhamdulillah. Selama 1 tahun menjabat, kita di situ belajar politik, belajar pemerintahan, bagaimana mengatur anggota-anggota di bawah, bagaimana mengatur, bisa dikatakan kalau di bahasa nasionalnya itu mengatur rakyat, yaitu mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Kita punya menteri, kita punya staf yang kemudian bisa kita atur, arahkan, ini yang harus kita kerjakan bersama gitu. Lalu kemudian setelah dari situ tentu juga sebagai kader organisasi juga yang saya katakan tadi,
tidak lepas dari pembahasan-pembahasan politik, pembahasan-pembahasan tentang nasionalis, kemudian berbicara soal ide-ide di masa depan yang berkaitan dengan negara atau bangsa Indonesia gitu. Lalu setelah tamat kuliah memang kita sempat juga membangun beberapa lembaga di masa kuliah juga begitu. Lalu setelah saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, itu saya memilih Demokrat. Itu saya rasa pilihan yang tepat karena apa? Sejak tahun 2021 saya sudah kenal Mabar. Mabar ini salah satu sayap partai Demokrat gitu, yang saya kenal dari salah satu teman saya yang sudah tahun berapa itu? Tahun 2021. Berarti sebelum wisuda gitu. Sebelum wisuda saya sudah kenal itu. Dan kemudian memilih Partai Demokrat itu ketika juga saya mengenal namanya Lalu Satriadi. Karena Lalu Satriadi ini kan dia secara chemistry sudah kita kenal duluan sebelum ke pembahasan politiknya gitu. Dan saya melihat juga sosok AHY tentunya yang sebagai ketua umum sekarang, beliau sangat luar biasa, memiliki gagasan-gagasan cemerlang untuk anak-anak muda di masa depan gitu. Kemudian dia juga sedikit menginspirasi saya bahwa dengan tagline yang mengatakan muda adalah kekuatan, muda adalah keberanian, itu saya sangat tersentuh dengan tagline-tagline seperti itu, bahwa memang betul kita sebagai anak muda ini, kita sebagai generasi gitu kan, siapa lagi yang akan melanjutkan kepemimpinan yang sekarang kalau bukan kita gitu. Makanya betul sekali tagline yang kita bangun itu muda adalah kekuatan. Lalu tidak terlepas juga dari sosok SBY tentunya sebagai presiden ke-6. Saya ingat dulu tahun 2004 ketika Pak SBY nyalon pertama, saya ingat betul saya ikut kampanye dengan orang tua saya pakai truk dulu kan, zaman-zaman masih SMA. Bukan, masih kecil, 2004. Nyalon pertama Pak SBY 2004 itu saya ikut kampanye bersama orang tua. Kita pakai truk gitu kan, rame-rame gitu Pak. Kalau tidak salah di lapangan gotong royong Mas Bagi dulu, kalau tidak salah. Nah di situ artinya bahwa saya melihat orang-orang Demokrat ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang memotivasi saya, yang menginspirasi saya gitu. Lalu Demokrat saya anggap sebagai pilihan yang tepat di itu yang kemudian menjadi alasan untuk Mas Dandi memutuskan gabung dengan Partai Demokrat. Betul ya. Mulai gabung resmi menjadi anggota Partai Demokrat itu kapan, Mas? Ber-KTA Partai Demokrat itu tanggal 29 Juli tahun 2023 kemarin. Juni atau Juli? Saya lupa. Pokoknya ketika sebelum pendaftaran caleg ke KPU. Karena kan saya daftar anggota partai, langsung daftar juga sebagai caleg gitu waktu itu. Ya 28 atau 29 Juli. Ya, baik. Itu. Mas Dandi, saya butuh saran, mungkin itu sebuah motivasi untuk teman-teman Partai Demokrat yang lain. Sekiranya di acara podcast ke depan, apakah penting kita perkenalkan secara langsung para calon wakil rakyat yang dari Partai Demokrat atau bagaimana menurut Bang Dandi? Jadi memang penting sekali ya memperkenalkan dari Bakomstray, Badan Komunikasi Strategis itu memang harus memperkenalkan ini loh calon dari Partai Demokrat. Dan tidak salah juga bahwa kita di Demokrat ini kan banyak calon-calon muda. Banyak juga calon-calon yang sudah senior yang kemudian harus memberi masukan kepada kami yang muda. Terus juga dari kami yang muda itu juga mampu memberikan energi-energi yang positif terhadap senior-senior ini gitu. Jadi saling memasuki itu penting dan memperkenalkan mereka semua itu penting. Ya baik. Karena ke depan kita butuh bantuan dari Mas Dandi untuk bagaimana kita tetap update, minimal membahas isu-isu ringan kaitannya sama bagaimana masa kecil, masa SD, masa SMP, masa SMA dan lain sebagainya. Kalau dan
tentu tergantung bagaimana kondisi ke depan dan semoga channel DPC Kabupaten Lombok Timur ini tetap update. Ya. Begitu saja untuk podcast kali ini Mas Dandi. Semoga bisa menjadi narasumber tetap kita nanti di setiap saat nanti ya kita bahas isu-isu yang sesuai dengan latar belakang atau potensi yang Mas Dandi miliki. Terima kasih Mbak Dandi dan terima kasih juga untuk semua kawan-kawan, sahabat Demokrat di mana saja berada yang menyaksikan video ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.